Om Swastiastu, selamat pagi dosen pengampu akuntansi biaya dan seluruh teman-teman C1 Manajemen yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 11, yaitu tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika D. Sriwidiantari, NPM 2020 321-21015 sebagai moderator dan presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Nagung Sri Dwi Suryani, NPM 2020-3212-1017. Perkenalkan, nama saya Nilo Hayu April Widiatini, NPM 2020-3212-1044. Perkenalkan, nama saya Nimade Febriantari Handayani, NPM 2020-321-21046. Perkenalkan, nama saya IKD Cahya Diwardana, NPM 2020-3212-1060. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manadila Dilasmita, NPM 2020-321-21242. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Rekustia Dewi, NPM 2020-321-21513. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Suatu perusahaan menghasilkan satu macam produk dari proses produksinya, dan produk tersebut diproduksi berdasarkan pesanan dan diproduksi secara massal. Biaya bersama merupakan biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Biaya bersama ini dikumpulkan dengan metode harga pokok proses atau metode harga pokok pesanan, tergantung dari sifat produksinya. Alokasi biaya bersama kepada produk bersama ini terutama ditunjukkan untuk penentuan laba dan penentuan harga pokok persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. 1. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. 2. Harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. 3. Dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama atau main produk. 1. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. 2. Produk sampingan yang memerluaskan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Suryani. Yang ketiga ada akuntansi produk bersama. Perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada umumnya menghasilkan masalah pemasaran berbagai macam produknya, karena masing-masing produk tentu mempunyai masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda-beda. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Yang kedua, metode satuan fisik. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Jika produk bersama mempunyai satuan ukuran yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu April. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan
diukur dalam satuan yang sama. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Yang keempat, yaitu ada metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata persatuan, dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka dalam metode rata-rata tertimbang, kuantitas produk ini dikalikan dulu dengan angka pertimbangan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hanayani. Keempat, biaya bersama dan keputusan manajemen. Perlu diperhatikan bahwa tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk perhitungan laba, agar supaya dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Harga pokok tiap-tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan, di antaranya: pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. A. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. B. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. C. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. D. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Kedua, metode-metode harga pokok atau cost methods. A. Metode nilai pasar atau reversal cost methods. Pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan dan berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. B. Metode biaya pengganti, yaitu metode yang digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Baik, terima kasih. Di sini saya bakal melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, titik berat pembahasan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaan, tetapi memerlukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Nah, metode ini ya biasa disebut metode-metode tanpa harga pokok. Berikut ini beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang pertama, nilai produk sampingan tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penggunaan metode yang lebih teliti memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, yang terakhir, saat terpisahnya produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas atau pembebanan harga pokok produk sampingan kepada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Keberatan penggunaan metode ini adalah yang pertama, apabila pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan produk sampingan,
maka timbul masalah penelitian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan. Bila metode ini digunakan, maka nilai pasar persediaan produk sampingan tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai catatan kaki. Yang kedua, dapat mengakibatkan penandingan pendapatan dengan biaya tidak dalam periode yang tepat. Pada saat produk sampingan selesai diproduksi, tidak dibuat jurnal pencatatan. Dan pencatatan baru dilakukan pada saat dijual. Apabila produksinya tidak dilakukan dalam periode akuntansi yang sama dan saat terjadinya penjualan, maka akan mengakibatkan perhitungan penghasilan dan biaya yang tidak tepat. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan terhadap persediaan produk sampingan, sehingga hal ini membuka kesempatan untuk terjadinya penggelapan terhadap produk sampingan tersebut. Yang keempat, meskipun nilai jual produk sampingan kecil, tetapi kalau pendapatan penjualannya dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha, maka hal ini akan menggambarkan gambaran menyeluruh tentang hasil usaha perusahaan. Selanjutnya, metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas biaya yang dialokasikan tersebut. Metode ini biasanya disebut metode-metode harga pokok. Dalam metode ini hanya ada metode biaya pengganti, di mana metode ini digunakan untuk perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti, replacement cost, yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses sampai biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.